Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang adab atau tata krama kepada orang tua. Simak penjelasan berikut. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali tentang kisah Uwais Al-Qarni. Kalian tahu siapa itu Uwais Al-Qarni? Nah, Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang setiap doanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena beliau itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, kisahnya begini. Mula-mula Uwais Al-Qarni ini sedang bersama dengan ibunya. Nah, kemudian ibunya itu berkata kepada Uwais Al-Qarni, "Nah, ibu sepertinya tidak akan lama lagi di dunia ini. Maka ikhtiarkanlah supaya ibu dapat berhaji ke Baitullah." Nah, mendengar ucapan itu, Uwais Al-Qarni pun rendek dalam hati. Gimana ya? Keluarga kami ini miskin, sedangkan ibu meminta saya untuk pergi ke Baitullah. Saya tidak. Nah, setelah mendengar itu, Uwais Al-Qarni pun membeli 1 ekor anak lembu, anak sapi lah namanya. Nah, dibelilah anak lembu itu. Anak lembu itu digunakan sebagai latihan dia untuk pergi ke Mekah bersama dengan ibunya. Dengan cara apa? Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong anak sapi tersebut jalan-jalan naik turun gunung. Nah, setelah beberapa bulan, tepatnya 8 bulan berlalu, Uwais Al-Qarni tumbuh kuat sehingga dia dapat mengangkat ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Nah, sesampainya di Mekah, beliau berdoa di hadapan Baitullah, "Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku." Nah, di situ terdapat sahabat mendengar doanya si Uwais Al-Qarni. Sahabat itu pun berkata, "Hei pemuda, mengapa kamu tidak mendoakan kepada dirimu sendiri, tetapi malah mendoakan kepada ibumu?" Uwais pun menjawab, "Dengan diampuni dosa-dosa ibu saya, maka ibu saya dapat kembali ke surganya Allah. Maka cukup dengan ridhonya ibu, saya dapat pergi ke surganya Allah." Gitu. Doanya pun dikabulkan sehingga dosa-dosanya ibunya Uwais Al-Qarni itu terhapuskan beserta dengan dosanya si Uwais Al-Qarni. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada si Uwais Al-Qarni. Nah, pada saat itu Uwais Al-Qarni itu mempunyai penyakit belang-belang, baros, seluruh tubuhnya itu putih semua. Nah, setelah berdoa seperti itu, meminta doa kepada kedua orang tuanya, yaitu terutama ibunya, supaya dihapuskan segala dosa-dosanya, Allah memberikan karunia berupa kesembuhan penyakit kepada Uwais Al-Qarni. Tetapi hanya meninggalkan 1 jejak saja, yaitu masih ada bekasnya di sini, di telapaknya. Untuk apa? Supaya nanti di masa mendatang si Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib itu dapat mengetahui si Uwais Al-Qarni yang asli itu yang mana. Gitu. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena rindu. Tetapi ia mengurungkan niatnya karena tak tega melihat ibunya sendirian di rumah, tidak ada yang merawatnya. Pada suatu ketika ibunya sudah membaik, ia berkata kepada ibunya untuk bertemu dengan Rasulullah di Madinah, dan ibunya pun menyetujuinya dan berpesan agar cepat-cepat pulang ketika sudah menemuinya. Setelah perjalanan jauh, akhirnya pun Uwais Al-Qarni sampai di Madinah dan mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Sampainya di rumah Nabi Muhammad, ia pun mengetuk pintu dan mengucapkan salam, dan dari dalam pun menjawab ternyata itu istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Uwais Al-Qarni pun bertanya apakah ada Rasulullah. Siti Aisyah pun menjawab tidak ada di rumah karena sedang ada urusan. Tetapi Uwais Al-Qarni pun ingin sekali menunggu, tetapi melihat kondisi ibunya di rumah yang tidak ada merawatnya, dan ia pun kembali ke Yaman dan menitipkan salam kepada Rasulullah. Setelah
berapa lamanya Nabi Muhammad pun wafat dan akhirnya diganti oleh Khalifah Umar, dan Khalifah Umar pun teringat akan ucapan Nabi Muhammad, jika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni maka engkau mintalah doanya dan banyak-banyak istighfar, karena doanya sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keteladanannya kepada ibunya. Pada suatu ketika datanglah rombongan dari Yaman dan disambut oleh Khalifah Umar, dan Khalifah Umar pun menanyakan, apakah dari rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Dan ternyata tidak ada. Lalu datanglah kafilah yang lain dan ditanyalah satu persatu, dan ternyata ada dari di antara mereka yang bernama Uwais Al-Qarni. Singkat cerita, Khalifah Umar pun meminta didoakan untuk dihapuskan dosa-dosanya kepada Uwais Al-Qarni, dan Uwais Al-Qarni pun menolak karena sebaiknya sayalah yang meminta doa kepada beliau karena beliau adalah khalifah. Dan Umar bin Khattab pun menjawab, saya mengingat ucapan Rasulullah ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepadanya karena beliau sangat berbakti kepada orang tuanya sehingga doanya dikabulkan. Setelah desakan dari Khalifah Umar, akhirnya Uwais Al-Qarni pun berdoa dan mengucapkan istighfar, dan Umar pun berjanji untuk memberikan uang kepada Uwais. Namun Uwais Al-Qarni pun menolak dan berkata untuk tidak ada lagi orang yang mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni memiliki keistimewaan setiap doanya bisa terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut yaitu dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, dikabulkan semua doa dan hajatnya, mendapatkan ridha Allah karena ridha orang tua adalah ridha Allah, dan yang terakhir yaitu mendapat jaminan surga. Ini adalah manfaat dari beradab kepada orang tua. Yang pertama adalah memperoleh panjang umur, yang kedua diberi kelancaran rezeki, dan yang terakhir mendapat keberkahan hidup. Di sini saya akan menyebutkan keteladanan yang dapat diambil dari kisah Uwais Al-Qarni tentang beradab kepada orang tua. Keteladanan yang dapat diambil: 1. Mendengarkan kata-kata orang tua. Yang kedua, merendahkan suara kepada orang tua. Yang ketiga, mematuhi perintah orang tua. Yang keempat, tidak membangkang perintah orang tua. Yang kelima, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada orang tua. Yang terakhir, menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada orang tua. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kami akhiri. Wassalamualaikum